welcome back to my channel. Dan ini adalah malam spesial, malam minggu dan saatnya Mami Bos. Ya, program baru dan sebelum gue mulai udah belibet L sama R ya kan. Nah, kemarin semalam itu gue nonton, ya benar kemarin malam itu gue nonton film yang sudah hampir seminggu di bioskop, judulnya Dead on the Nile. Nah, sebelum kita mulai, gue mau kenalin cast-castnya ya, siapa aja yang ada di situ dan background filmnya tuh dari mana. Jadi Dead on the Nile ini sebenarnya sequel film dari Murder in the Orient Express. Hampir gue lupa. Jadi penulis novelnya sama. Namanya itu Agatha Christie. Nah ini remake lebih baru. Sebelumnya 1937 tahun 1937 itu kalau gua nggak salah ya, itu sudah ada filmnya, cuman versi lamanya dan ini versi barunya. Kalau dari gua lihat review-reviewnya yang ada di Google dan itu katanya sih nggak berbeda jauh dengan film yang sebelumnya, cuman yang pasti kualitas gambarnya ya pasti lebih bagus di tahun 2022 ini kan. Nah baru aja rilis minggu kemarin, itu durasinya 2 jam 7 menit kalau di keterangan di XX1, cuman ya sambil nunggu iklannya segala macam lebih dari 2 jam 7 menit lah untuk durasi filmnya. Nah durasi pokoknya ya sekitar 2 jaman lah kira-kira, cukup lama untuk film. Tapi lu sebenarnya di sini waktu gua nonton itu dia gua ngerasa nih ya, karena gua nonton sendiri jadi agak lambat pace-nya. Jadi pengenalan karakter-karakternya tuh uh, lebih dibangun dan nggak langsung to the point. Jadi memang dia ngebangun kita supaya berprasangka ke siapa pembunuhnya. Jadi sinopsisnya adalah sebuah pembunuhan di suatu kapal atau boat ya, atau pinisi, atau bukan ferry sih tapi lebih ke kayak private private bukan private boat, namanya apa ya, ya macam pinisi itu yang di situ banyak suspek yang akan dijadikan tersangkanya, siapa pembunuhnya. Nah, gue akan kenalin case-case-nya, keren-keren loh case-case-nya loh. Jadi si Hercule Poirot, dia karena logatnya Prancis jadi Poirot. Nah ini diperankan oleh Kenneth Branagh dan ini adalah sutradaranya langsung. Jadi dia sutradara juga, produser juga, dan dia pemeran utama juga sebagai Hercule Poirot. Nah, Hercule Poirot ini nanti gue jelasin siapa dia. Terus ada juga Tom Bateman, itu sebagai Bogue. Ada Annette Bening, dan itu sebagai Euphemia. Lalu ada Russell Brand, Dr. Ludwig. Ada Gal Gadot, si cantik Nanjerita. Udah tua tapi masih cantik banget. Itu sebagai Lintrich. Dan juga ada Armie Hammer, itu sebagai Simon Doyle. Dan juga ada Rosie Leslie sebagai Louise. Ada Sophie Okonedo itu sebagai Salome Otterborn. Dan juga ada Jennifer Saunders itu sebagai Mary. Lalu ada Letitia Wright itu Rosalie Otterborn. Dan juga ada Emma Mackey ini sebagai Jackie atau Jacqueline de Boulevard. Lalu ada Ali Fazal itu sebagai Andrew. Dan ada Mr. Bowers itu diperankan oleh Dawn French. Nah itu banyak banget pemeran di situ. Dan gue akan mulai untuk alur ceritanya ya. Alur ceritanya dulu. Jadi si Hercule Poirot ini adalah seorang prajurit infanteri yang dia berperang di tahun 1914 kalau gue nggak salah ya. Dia perang, si Poirot ini nih dia memang prajurit, bukan komandan,
tapi dia mempunyai intelijensi atau mempunyai analisis yang memang berbeda dari prajurit yang lainnya. Jadi pada saat dia berperang ini, si Poirot ini menggagaskan sebuah ide untuk berperang di pagi hari mengikuti arah angin gas. Jadi pada tahun 1914 itu memang zaman-zaman di mana perang menggunakan kimia. Ya, salah satunya gas itu. Nah, ternyata idenya si Poirot ini berhasil dan dia mendapatkan pujian pada saat itu. Tetapi sang komandan main jalan aja tuh di medan perangnya itu ya kan, dan dia terkena ranjau dan meledak, buar lagi. Dia bisa buar meledak, dan si Poirot itu terkena pecahan-pecahan dari ranjau itu di bagian pipi sobek dan di bagian bibir juga sobek. Nah, itu mengakibatkan jahitan yang serius di wajahnya Poirot. Dan inilah asal muasal kenapa si kumis Poirot itu panjang seperti Paraden dan berbentuk memang agak sungguh eksentrik sih kumisnya. Nah, pada scene si Poirot itu sudah selesai dan langsung masuk ke tahun 1937 di mana kejadian ini terjadi. Nah, pada saat itu si Poirot datang ke sebuah bar di mana di situ ada pertunjukan musik, dan itu ada pertunjukan namanya Salome Otterburn. Jadi ceritanya Salome Otterburn ini adalah penyanyi yang sangat terkenal di pada era itu. Dia penyanyi wanita kulit hitam, tapi suaranya keren banget dan genrenya blues, genrenya blues. Nah, terus di situ di bar itu ternyata ada si Jackie atau Jacqueline de Boulevard yang sedang berpadu kasih dengan pacarnya itu Simon Doyle. Jadi si Jackie ini punya pacar Simon Doyle, di mana Simon Doyle ini adalah pengangguran, tetapi mereka udah tunangan. Nah, si Poirot ini melihat Jackie dan Simon ini pada saat berdansa tuh mesra banget, selayaknya pasangan yang kompak, cocok lah, atau best couple lah in the year gitu kan, best couple. Nah, ternyata si Jackie ini panggilan si Jacqueline ini adalah dia mempunyai sahabat. Nah, datanglah sahabatnya ini, si Gal Gadot ini, di mana si Gal Gadot ini menjadi Lynette lupa gue namanya, Lynette Rich. Jadi Gal Gadot datang dengan ya biasalah pesona Gal Gadotnya itu yang tinggi, cantik ya kan, terus bakatnya juga bagus, anak papa mah cantik. Bukan itu Ayah Rojak. Lanjut. Itu Ayah Rojak. Dan terpesona nih si Simon, datanglah dikenalin. Si Jackie ini mengenalkan si Lynette ini kepada si Simon Doyle. Nih, kenalin sahabat gua. Si Jackie ngomong ke Doyle, dan si Jackie juga ngomong ke Lynette, kenalin nih tunangan gua. Nah, ternyata sebelum diperkenalkan itu, si Jackie memohon kepada si Lynette untuk kasihlah kerjaan buat cowok gue, dia pengangguran kayak gitu lah. Cuman saking jatuh cintanya si Jackie sama si Simon, sampai segitunya pengangguran dikawinin. Gua kerja, oke, gak usah dibahas. Pengangguran, cewek cakep. Si Jackie ini cantik banget ya, si Emma McKay emang cantik banget kan. Nah, terus akhirnya maulah si Lynette itu berdansa dengan Simon, disuruh berdansa sebagai penghargaan bahwa ini loh, gue ingin segera menikah, lu berdansalah dengan sahabat gue. Nah, pada saat berdansa si Simon sama si Lynette cinlok, jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadilah mereka akhirnya memercikan percintaan. Cupid datang, desak, bam, masuk ke hatinya si Lynette. Oh iya, si Lynette Rich ini adalah seorang gadis kaya raya dan mempunyai banyak segudang bisnis, tapi dia masih jomblo. Nah, makanya kenapa si
Lynette ini jatuh cinta juga sama si Simon. Nah, singkat cerita, siapa namanya, si Poirot ini memperhatikan nih kisahnya, gerak-geriknya si Jackie, Simon, dan si Lynette yang ceritanya di situ ada drama percintaannya. Si Poirot, pokoknya itu tujuan ke Bali itu sebenarnya cuma mau senang-senang. Iya senang-senang, tapi ternyata terlihat pemandangan-pemandangan drama percintaan segitiga seperti itu. Nah, lalu pindah nih setelah scene itu, si Poirot ini berlibur ke Mesir, untuk berlibur ke Mesir menikmati pemandangan piramida. Pemandangan piramida yang besar itu. Nah, pada di zaman itu untuk melihat piramida itu sangat sangat sulit karena menempuh perjalanan yang panjang. Nah, pada saat si Poirot ini melihat pemandangan pemandangan piramida, pemandangannya itu terganggu sama layang-layang. Kenapa tiba-tiba ada layang-layang di piramida itu? Ternyata dia kesel, dia samperin tuh si yang punya layang-layang ke situ, ke piramida yang tertinggi, diteriakin, "Woi, Tong, ngapain lu?" Enggak gitu sih, ditegur. Ternyata yang main layang itu si Book. Book itu adalah sahabat lamanya si Poirot. Akhirnya mereka bercanda. Nah, di sini Book juga berlibur di Mesir ini, berlibur sama ibunya. Ibunya itu Euphemia. Euphemia. Dia tuh Euphemia, berlibur sama emaknya, dan emaknya sangat hobi untuk melukis. Nah, sampai situ dia datang, si Book sama Poirot ini, dia datang ke sebuah restoran, ketemu sama si Lynette Rich sama si Simon, yang ternyata mereka lagi liburan bulan madu, menikah. Si Jackie ditinggalin sama si Simon, ya kan, ditinggalin gitu aja. Mereka juga kaget sih, si siapa namanya, si Poirotnya ini kaget kenapa jadinya ternyata sama si Lynette. Si Simon Doyle ini nggak tahu lah, mungkin tergiur dengan bergelimang hartanya si Lynette, ya kan. Nah, di situ cuman si Lynette sama Simon itu sedang melaksanakan bulan madu di situ, sangat terganggu dengan kehadiran si Jackie yang terus meneror karena nggak terima nih, anjing makan temen nih, ya kan, kayak nggak ada stok lain aja. Emang sih Gal cantik, cuman kan ya ada yang lain gitu, sahabat gue sendiri. Nah, si Poirot ini dapat tugas dari si Lynette karena banyak duit, ya kan, tolong dong jagain gue dari si Jackie karena gue sangat terganggu sama kehadiran Jackie. Nah, si Poirot ngajak Book untuk ikut ngebantu dia dalam menjaga si Lynette. Diundanglah si Book, Poirot ke pestanya pernikahan si Simon Doyle dan Lynette. Jadi Lynette Doyle. Nah, si Book juga ngajak ibunya ke situ, si Pemio itu datang ke pesta pernikahan, dan ternyata di dalam pesta pernikahan itu banyak banget orang di situ. Yang pertama ada si Mrs. Bowers. Mrs. Bowers itu adalah temennya dari Mary. Nah, Mary ini adalah ibu baptisnya dari Lynette. Yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah Dr. Ludwig. Dr. Ludwig ini adalah mantan pacarnya si Lynette, ya kan. Mereka udah pacaran lama. Terus juga ada Louis. Louis ini adalah asistennya atau asprinya si Lynette. Lalu ada Salome. Salome Otterborn itu dia mengisi musik atau live music di acara pernikahan dia karena dia ingin membangun nuansa pada saat pertama kali ketemu si Lynette dan si Simon ini. Nah, si Salome ini nggak sendiri, dia bawa anaknya yang dijadiin manajer sama dia, manajer bandnya. Itu namanya Rosalie Otterborn atau dipanggil Rosalie. Nah, di situ ada bukan ponakan sih, sepupuan sama Lynette. Namanya Andrew. Andrew ini
ceritanya yang megang keuangannya si Lynette lah untuk bisnisnya dibawa kemana atau bagaimana. Nah, banyak orang kan tuh, termasuk segala macam pesta mewah. Tiba-tiba datanglah si Jackie tamu tanpa undangan. Datang ke situ, bete langsung si Lynette. Bete sebete-betenya, si Simon juga bete, nggak mau keadaan ada si Jackie karena jadi kayak gengges gitu loh. Nah, di situ juga si Lynette minta pendapat sama si Hercule Poirot itu untuk gue gimana nih baiknya. Nah, si Hercule bilang, udahlah baiknya lu pulang di rumah, lu seneng-seneng bebas ngapain aja tanpa ada gangguan Jackie, ya kan. Tetapi si Lynette sama Simon nggak puas, dia pengen bulan madu di situ di Mesir. Pokoknya gue pengen nikmatin suasana Mesir. Mereka punya ide sewa atau borong tiket kapal ke salah satu kuil lah, gue lupa namanya di Aswan itu, kuil yang ada piramidanya di situ. Jadi kapalnya itu namanya Karnak. Dia kayak kapal VVIP gitu yang kapasitasnya nggak banyak. Jadi diborong tiketnya semua atau disewa sama dia gitu, sama si Lian, kan duitnya banyak ya kan. Pindahlah dari pesta itu, dari Aswan pindah ke kapal Karnak untuk berpesta ria tanpa ada gangguan Jackie. Ceritanya seperti itu. Nah, pada saat mereka ke kuil, masing-masing ini mencari spot-spot yang bagus-bagus lah. Ya mereka semua itu mencari spot-spot yang bagus. Di saat si Lynette sama Simon ini bermesraan, dia itu hampir tertimpa batu. Nah, kenapa bisa tertimpa batu? Kalau dari alur filmnya itu bisa disebabkan dari sengaja atau dia kena badai pasir. Nah, tepat banget emang ada badai pasir. Akhirnya si Simon sama Lynette memutuskan untuk kembali ke kapal. Udah tuh balik ke kapal Karnak, semuanya selesai. Pas pada kembali semuanya ke kapal Karnak, sudah ada Jackie di situ. Di mana Jackie ternyata sudah pesan tiket itu duluan sebelum si Lynette borong tiket di kapal Karnak itu. Ya udah, menurut nakodanya, ya ini kan bukan kesalahan gue. Ini tiket dijual dan nggak bisa ngusir juga karena dia sudah mempunyai tiket. Jadi kalau orang Amerika itu memang sangat disiplin ya. Kalau lu udah punya tiket ya gue nggak bisa ngusir seenaknya. Beda sama di negara tetangga lah, bukan negara kita. Beda lah. Udah, ya begitulah pokoknya. Nah, terus pada saat Jackie hadir di kapal pribadi itu memang sudah menimbulkan konflik-konflik tuh antara si Simon sama Jackie, Lynette sama Jackie, selalu memanas-manasi Jackie bermesraan, si Jackie selalu mengganggu Lynette untuk supaya bad mood. Nah, terus pada malam harinya di akhir pesta terjadilah konfliknya. Jadi memang ini membangun karakter sangat lama, Bre. Jadi dia dia selesai party itu malam, si Poirot itu minum champagne dan ternyata itu sudah dimasukin racun oleh salah satu karakter yang pembunuhnya. Kita nyari pembunuhnya nih ya kan. Nah, tepar lah tuh si Poirot. Nah, pada saat benar-benar selesai, saat si Lynette sudah kembali ke kamar, si Jackie ini manasin Simon untuk mendapatkan sebuah konflik di situ. Manasin lah, ya kan. Udah konflik selesai, di situ semua orang ada. Nggak semua orang sih. Udah beberapa masuk kamar. Di situ tinggal ada Rosalie, Book, Simon, sama Jackie, berempat di situ. Terus pada saat dia selesai nih ya berpesta dan ada konflik, adu mulut di situ antara Simon sama Jackie. Ternyata si Jackie udah bawa pistol tuh. Jackie bawa pistol, ditembak tuh. Bam! Ditembak si Simonnya. Simon ditembak kena kaki. Nah, kena kaki, si Book sama Rosalie panik.
nyari bantuan untuk nyelamatin si Simon, dan si Jackie diamankan di kamarnya si Mrs. Bowers dan si siapa namanya, si Mary. Nah, singkat cerita di situ banyak bla 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 bla. Udah tuh pagi-pagi udah pada banyak, malam-malam pada kembali ke kamar. Pagi-paginya si Louis teriak, si asisten pribadinya Lynette itu teriak bahwa si Lynette pemeran utama si Gal Gadot itu ditembak di pelipis ini. Ditembak, entah siapa yang bunuh tapi ditembak. Nah, sedangkan semuanya udah pada kembali ke kamar nih. Si Jackie dikasih obat bius, si Poirot ternyata dikasih sempin yang di dalamnya ada obat tidur, si Simon udah kena tembakan, dijagain sama Bok jagain si Simon, Mrs. Bowers dan Mary ngejagain si Jackie. Jadi sebenarnya udah pada di pos masing-masing. Jadi mulailah nih penyelidikan si Poirot. Siapa dituduhnya, ya kan? Dituduh si Rosalie, bukan. Banyak interogasinya. Semua diinterogasi. Dan selain siapa namanya, si Lynette yang mati, singkat cerita ternyata ada yang kebunuh juga, yaitu si Louis. Si Louis kebunuh, dan pada saat namanya interogasi si terakhir itu si Simon diinterogasi bareng-bareng Book, si Book ditembak sama orang nggak dikenal. Nah, di sini pemecahan masalahnya. Jadi sebenarnya sih itu panjang tuh ceritanya tuh, dari integrasi A, integrasi B, interview si C, interogasi si Louis, semua jadi integrasi sama si Poirot sampai dia menemukan kesimpulan. Selain Book meninggal, si Louis meninggal, si Lynette meninggal, jadi ada 3 korban di situ dikumpulin di satu ruangan. Nah, disinilah si Poirot berperan. Dia kumpulin, nggak boleh ada yang keluar, dikumpulin semua. Ternyata pemecahannya adalah otaknya, si dalangnya untuk pembunuhan ini adalah si Jackie yang sangat iri sama Lynette. Pembunuh si Lynette adalah si Simon. Jadi dia punya trik pada saat ditembak itu ternyata bohongan. Darahnya itu diambil cat dari ibunya si Book, si Euphemia yang sempat hilang, dan pistolnya si Jackie yang dipakai pada saat nembak si Simon pada saat di bawah. Jadi ternyata Simon dan Jackie itu komplotan. Mereka ingin merebut hartanya si Lynette. Banyak tertuduhnya, banyak alibi-alibi yang mereka tampilkan, dan itu membuat lu, sumpah gue 3 kali berprasangka kepada pemeran. Yang pertama yang gue pikir si Andrew. Kenapa? Karena si Andrew ini sempat ingin menguasai, nggak nguasain sih, dia sempat cheating lah sama keuangannya si Lynette. Yang kedua, gue curiga sama Dr. Ludwig, karena Dr. Ludwig ini mantannya, dan gue pikir dia sangat dendam sama si Lynette. Ternyata enggak, si Ludwig ini benar-benar baik. Dan ketiga, gue emang sudah curiga sama Jackie dari awal, bahwa dia nih memang sangat dendam sama si Lynette. Ternyata benar dugaan gue. Yang gue nggak nyangka adalah alur ceritanya dan rencana si Jackie itu benar-benar nggak nyangka sih gue. Ya namanya film detektif ya begitulah, banyak praduga dan banyak kejutan yang ternyata plot twistnya tuh dapet banget itu sih. Dan kalau menurut gue ini wajib lu tonton sih, asik, keren. Kalau lu yang suka film drama ini wajib lu tonton. Drama detektif ini suka lu harus tonton. Yang lu siap-siap deh popcorn, siap-siap Sistagor, Javati yang medium, jangan yang small, itu nggak cukup. Itu cuma cukup sampai 30 menit. Kayak itu cukup.
popcornnya medium ya, lumayan ya 2 jam biar lu nggak ngantuk. Dan best spot gua sih tetap di kursi K atau J. Ya, itulah. Tapi kemarin gua dapet yang D karena lumayan sepi. Itu sih dari gua, memang film keren banget. Ini ya lu akan tebak-tebakan lah siapa siapa pembunuhnya, dan keren untuk ditonton. Memang aksinya sih nggak banyak untuk kasih tembak-tembakan segala macam banyak, karena ini drama bukan drama horor ya, drama detektif lah ibaratnya genrenya. Itu aja sih dari gua, dan gua udah banyak belibet karena banyak banget yang gua omongin. Tetap nonton di XX1, jangan nonton di bajakan, karena gue nonton di XX1 dan gue nggak tahu tayang di mana, tapi please jangan nonton bajakan supaya ini menjadi buah karya mereka lah, keringat mereka lah, si produser segala macem. Cukup Mami Bos malam ini dan gue akan istirahat dulu. Cukup melelahkan abis nonton, besok yang review. Oke? Mudah-mudahan lekas tayang dan Advance Room. Ciao.